Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelumnya udah sarapan semua? Pagi? Apakah ada yang belum? Oke, nanti ketika istirahat bisa makan di kantin ya, biar boleh nanti minta Bapak ke kantor ya. Oke, jadi nanti biar pembelajaran depannya nanti bisa menerima dengan baik. Di sini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Oke. Sebelum kita buka pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah tahu hari ini akan belajar terkait apa? Belum. Coba minggu kemarin kita belajar tentang apa? Matematika, betul. Minggu kemarin itu mempelajari terkait FPB dan KPK. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan terkait perkalian dan pembagian. Ada yang sudah tahu perkalian dan pembagian itu apa? Belum. Oke. Misal nih, Bapak memberikan pertanyaan. Nih, misal Bapak mempunyai 2 kotak, ya. Nah, setiap kotak itu berisi 3 pensil. Maka berapa jumlahnya? Jika Bapak mempunyai 2 kotak pensil. Nah, ya, misal masing-masing kotak itu berisi 3 pensil, maka satu kotaknya 3. 6. Nah, misal Bapak mempunyai 2 permen. Nah, permen tersebut itu dibagikan ke teman Bapak yang sama banyaknya 3 teman. Nah, maka permen yang diterima setiap teman itu berapa? 12 permen, terus Bapak bagikan ke 3 anak. Maka, ya 4 betul. Oke. Oke, sebelum lanjut ke materi, ya, Bapak punya apa ya namanya? Ice breaking, betul. Oke, Bapak contohkan dulu ya. Ya. Seperti yang kemarin. Tangan di depan semuanya. 1, 2, 3. Aku siap, aku fokus dan bersemangat. Aku siap, aku fokus dan bersemangat. Aku siap, aku fokus, aku siap, fokus dan bersemangat. 1 kali lagi tangan di depan. Aku siap, aku fokus dan bersemangat. Aku siap, aku fokus dan bersemangat. Aku siap, aku fokus, aku siap, aku dan bersemangat. Tepuk tangan semuanya. Oke. Yang pertama itu ada perkalian. Nah, misal ada 2 angka atau puluhan ya. 15 dikali 16. Nah, cara menghitungnya itu bisa kayak gini ya, adik-adik. 15 dikali 16, ininya taruh di bawah, dikali. Nah, ini bisa dikali silang. 6 kali 5 berapa? 30. Nah, nyimpen 3. 6 kali 1 tambah 3, 9. Selanjutnya 1 kali 5 5. Nah, ini kan posisinya di depan, otomatis harus di bawahnya yang angka di depan. Berarti 5. 1 kali 1? 1. Oke, dijumlahnya itu dari belakang. Berarti ini turun. 9 tambah 5? 14.
14. Berarti tulisnya 4. Nyimpan 1. 1 tambah 1? 2. Nah, jadi 15 kali 16 itu hasilnya berapa? 210. Nah, selanjutnya pembagian. Misal 25 dibagi 5 sama dengan, nah kita bisa mengerjakannya dengan apa teman-teman? Ada yang tahu? Porogapit. Kayak gini ya. Dua puluh lima 5 kali berapa yang bisa dibagi 2? Bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti langsung diambil 2 angka ya. 5 kali berapa hasilnya 25? 5. Oke. Iya. Kayak gini ya teman-teman. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, nanti ada perwakilan dari anak-anak bisa maju ke depan ya. Misal soal 1. Kalau enggak kita kerjakan bareng-bareng aja ya teman-teman. Ya. 5 kali 5 berapa? 25. 12 bagi 3? 4. Oke, sudah paham semuanya? Oke. Nanti bisa itu ya, bisa dipelajari lagi di rumah, tanya sama orang tuanya. Misalnya belum paham terkait perkalian atau pembagian, bisa minta ajarin dengan orang tuanya di rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak ya materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Nah, udah sarapan semua nih belum? Sudah. Ya. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Materi indahnya kebersamaan, mapel PPKN kelas 4 nih. Udah dipelajari sebelumnya belum? Apa itu indahnya kebersamaan? Apa tuh, Bu? Bareng-bareng. Bersama-sama. Ya. Nih di sini ada gambar tugas kelompok. Nah, di sini itu lingkungan sekolah, indahnya kebersamaan. Ngapain nih? Kira-kira kalau kalian diskusi di kelas, kalian ikut diskusi enggak? Atau cuma ikut-ikutan?
biar dapat nilai ya. Yang kedua ada gambar Makan. lagi apa ini? Di lingkungan apa ini? Pernah makan bareng keluarga? Rasanya itu gimana dong? Senang. Tenang ya. Lauknya apa aja nih kalau misalnya tadi pagi makan bersama? Enak-enak enggak? Terus yang selanjutnya ada gambar. Nah, apa ini? Kerja bakti atau gotong royong. Kalian pernah? Di sekolah atau di lingkungan masyarakat? Di sekolah. Semuanya. Sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat? Belum. Buat bapak-bapak ya. Kalau kalian pernah ikut nggak di lingkungan itu ada Karang Taruna? Ya. Nah, itu pernah nggak ikut? Masih kecil. Masih kecil. Ikut bantu, Bu. Oke, buat saya dewasa ya. Nah dari semua ini, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sama di lingkungan masyarakat, aktivitas apa yang kalian sering lakukan buat kebersamaan? Seringnya di rumah. Belajar bareng. Belajar bareng bermain bersama adik. Iya, bareng-bareng ya, bareng temen ya. Selain itu apa? Selain di sini? Bantu orang tua. Benar. Oke. Itu mungkin materi itu dari saya tentang indahnya kebersamaan, mengajarkan kita buat buat saling mempererat kebersamaan satu sama lain di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Cukup sekian ya materi dari Ibu, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayak sih. Yang buat ngandini sih mana? Di sini udah pada tahu mau belajar apa belum? Belum. Kita di sini mau belajar pantun. Pantun. Oh iya, sebelumnya ada yang tidak berangkat nggak? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Nih sebelumnya Ibu punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota Bandung. Pulangnya membawa oleh-oleh. Kalau kalian suka berpantun, tepuk tangan yang keras boleh? Ada yang tahu itu pantun apa? Coba salah satu ada yang bacain. Coba Sahira. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari budaya Melayu.
Iya, betul. Pantun itu salah satu puisi lama yang berasal dari budaya Melayu, yang biasanya untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau perasaan dengan cara yang indah dan menarik. Selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Pantun itu ada ciri-cirinya, ada 4 baris dalam satu bait bersajak ABAB. Baris pertama dan kedua disebut lampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Setiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Jenis-jenis pantun ada pantun anak, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Kalau pantun nasihat itu yang berisi nasihat, kalau jenaka itu yang berisi lelucon, kayak yang lucu-lucu gitu. Nih coba, ada yang bacain contoh pantun nasihat. Mas Lukman. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa membeli sukun. Cakep. Kalau ingin menjadi pintar, Cakep. rajin belajar dan tekun. Tepuk tangan buat Mas Lukman. Nih, ini baris 1 dan 2 disebut apa tadi? Sampiran. Iya, baris ketiga dan 4 itu disebut isi. Coba ada yang bacain lagi pantun jenaka. Coba tunjuk tangan. Iya, Mei. Contoh pantun jenaka. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Bapak membeli duku. Cakep. Aku suka makan. Cakep. Jangan lupa sikat gigi dulu. Cakep. Tepuk tangan buat Mei. Jadi udah pada tahu ya itu apa itu pantun. Baris yang pertama, yang kedua itu disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Di sini Ibu ada patung kereta. Nanti Ibu bagi dalam 2 kelompok ya, nanti ada yang maju. Nanti ini ada digunting dulu ya, nanti ditempel. Pada bawa gunting kan? Iya. Oh iya, nggak bawa lem ya. Ibu kasih waktu 1 menit bisa? Bisa. Ya. Udah ada gunting? Udah. Siapa yang mau maju? Ini kelompok saya, Bu. Ya, boleh. Jadi saya akan membacakan pantun nasihat. Dengarkan ya teman-teman. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa mengisi saku. Cakep. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Cakep. Tepuk tangan. Boleh yang selanjutnya siapa yang mau maju? Aku mau bacain pantun anak. Jawab cakep ya. Terbang rendah burung kutilang. Cakep. Jahan sambil menoleh. Cakep. Aku senang bukan kepalang. Cakep. Ayah pulang membawa oleh-oleh. Tepuk tangan. Ya udah pada pintar-pintar semua ya. Sekarang Ibu punya LKPD. Orang sama aja. Siapa yang udah selesai? Saya. Iya. Semuanya, Bu? 3 aja boleh. 3, oke. Dengerin ya, teman-teman. Burung merpati terbang tinggi. Injak di pohon yang rindang. Rajin belajar setiap hari agar menjadi anak cemerlang. Lagi, paman pergi membeli roti. Udah jangan kayak gitu. Mentari pagi bersinar terang.
Gitu nggak Bu? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan buat Mbak Vidya. Wis. Jadi Ibu cukupkan materi kali ini belajar pantun hati gembira. Bersama teman penuh semangat. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa di lain saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Agar apa? Agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Coba Mas Lukman dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ibu mau absen dulu nih. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Berarti hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi berangkat sekolahnya tepat waktu? Gak ada yang telat kan? Oke. Telat, astagfirullah. Berarti kamu tidak mematuhi aturan. Aturannya harus apa? Harus betul. Berarti sekarang kita mau belajar apa hari ini? Disiplin. Aturan. Aturan yang apa yang ada di mana? Di sekolah. Coba, Ibu punya gambar nih. Coba dilihat antara gambar yang pertama sama yang gambar kedua itu beda nggak? Beda. Coba yang pertama itu apa? Ada yang bisa sebutin? Bersih-bersih. Iya, piket, boleh. Terus yang kedua apa ini? Bermain. Sampai ada yang naik ke ini ya, ke meja ya. Nah, bisa bedain kan mana aturan dan yang mana yang dilanggar. Yang ini yang pertama aturan apa yang dilanggar? Aturan. Yang kedua ini apa? Yang dilanggar. Oke, jadi kalian udah tahu apa itu aturan? Ada yang tahu apa yang bisa sebutin? Ada yang bisa sebutin aturan itu apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Tata tertib yang harus ditepati. Oke, betul. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Siapa? Coba. Nggak ada? Oke, Ibu kasih tahu nih. Aturan itu adalah kesepakatan bersama yang apa? Yang harus dipatuhi oleh semua, apalagi kita di lingkungan sekolah. Jadi harus mematuhi peraturan. Coba ada yang bisa sebutin nggak? Aturan di sekolah itu apa aja? Ada yang tahu? Oke, datang tepat waktu. Oke, betul. Oke, betul. Ada lagi nggak? Siapa lagi? Contoh. Pada saat belajar. Oh, betul sekali. Terus ada lagi? Tidak bolos. Tidak bolos. Tidak bolos. Betul. Terus apa lagi? Mencontek. Oke, betul sama. Sangat betul. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi kalian udah tahu ya aturan sekolah itu, di sekolah itu apa aja. Nah, Ibu mau bagiin dulu nih. Coba dikerjain ya. Oke, Bu.
Oke, nanti kalau udah selesai maju ke depan, presentasiin hasil diskusi kelompok kalian. Coba, ada yang susah enggak? Udah, sini, maju. Iya, nggak apa-apa, maju. Maju. Awas. Ayah. Oke, coba presentasiin gimana? Tunjukin gambarnya dong, tunjukin gambarnya. Gambar nomor 1 itu upacara bendera Ibu. Iya, betul, upacara bendera itu Termasuk aturan. aturan, betul. Jadi kalau yang nggak ikut upacara, berarti itu di apa? Dihukum. Itu melanggar aturan ya. Jadi kita harus mengikuti upacara bendera. Terus selanjutnya. Yang kedua, tidur di kelas, Bu. Tidur di kelas. Siapa yang tidur di kelas? Lukman tidur di kelas. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu melanggar aturan, nggak boleh. Terus Yang lanjut. ketiga, piket. Iya, piket. Aturan. Di sini udah dibagikan jadwal piketnya. Iya, kalau nggak ada yang piket harus dihukum. Ada yang belum piket nggak hari ini? Sudah semua. Oke, Yang bersih. terakhir, buang sampah sembarangan. Tuh. Melanggar. Ada coba, ada nggak yang buang sampah sembarangan? Lihat. Bersih, oke baik, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Sheila. Oke, baik ya anak-anak itu. Jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Agar apa? Ada yang tahu supaya apa? Tertib, terus tentram, bersih terus, nyaman terus. Bisa semangat belajar. Oke, iya, betul, terus. Apa lagi? Biar disiplin. Biar disiplin, iya. Pokoknya mah, apa? Kenapa? Enggak. Ya, betul. Itu manfaat kita mematuhi aturan sekolah ya, anak-anak. Oke, udah paham peraturan yang ada di sekolah? Oke, besok kita akan lanjutin peraturan yang ada di rumah. Oke, jadi Ibu saranin kalian baca dulu ya. Baca dulu bukunya. Nah, aturan yang ada di rumah itu apa aja? Oke, sekarang mungkin Ibu cukupkan ya. Cukupkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ya Lukman dipimpin dulu berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Berangkat semua. Oke, baik. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang di sini suka membaca buku? Siapa yang suka menggambar? Nah, siapa yang suka menyanyi? Oke, jadi kita di sini mempunyai kesukaan dan ketidaksukaan yang berbeda-beda ya. Oke anak-anak,
Hari ini kita akan belajar tentang suka dan tidak suka. Sebelum belajar, Ibu mau kasih LKPD. Kalian baca dulu cerita tentang suka dan tidak suka. Nanti kalau udah selesai, angkat tangan ya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke? Coba ada yang susah enggak? Yang ini, Bu. Ini. Ya nanti ini. Ayo ada yang bisa enggak? Ada yang susah enggak? Itu di belakang Bu bisa Bu katanya mau mancing saya. Ini gimana ya, Bu? Apanya? Yang ini nih, Bu. Ini sih apa, Bu? Itu hobi masing-masing. Oh, Ya. Udah pada selesai? Ayo sini. Coba Mbak Syahira dibacain. Siapa yang ada di situ? Tokoh siapa aja? Ada Rio, ada Lita, Bobby, Tara, Ardi, sama Paman. Oke, pintar. Terus kenapa Rio menangis? Ada yang tahu nggak kenapa Rio menangis? Ayo Mbak, kenapa Rio menangis? Kenapa? Karena takut sama laba-laba. Pintar. Hobi Lita, siapa yang tahu hobi Lita apa? Ya, pintar. Hebat sekali anak-anak. Oke, untuk materi hari ini, Ibu cukupkan dulu ya. Jadi, kesimpulannya apa Mbak Syahira, tahu nggak? Setiap orang itu punya hobi yang beda-beda, jadi kita harus saling menghargai. Oke, pintar. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ya, semoga kita nambah semangat dan kita semangat untuk belajarnya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Iya, berangkat semua ya, alhamdulillah. Berarti kalian itu sehat dan semangat ya hari ini ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya. Ada yang pernah infak di masjid? Siapa? Coba. Iya. Ada yang pernah mengasih uang kepada pengemis? Pernah. Ada yang pernah diberikan hadiah sama gurunya? Oh enggak. Iya. Ada yang pernah mengasih sesuatu kepada temannya? Pernah ya, tentunya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang berbagi kepada sesama. Nah, agar pembelajaran lebih
menyenangkan, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Nadanya nanti sesuai dengan balonku ada 5. Paham ya? Oke. Oke, kita bisa bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, mari kita berbagi. Zakat, infak, sedekah, juga beri hadiah. Wih, infakkan harta benda, sedekah dengan senyuman, suara. Oke, ini Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Coba gambar yang pertama itu gambar apa? Iya, orang sedang memberikan zakat ya, berzakat di mana kalau zakat biasanya? Di masjid. Coba di sini yang setiap tahun zakat siapa? Saya. Biasanya zakat itu dilaksanakan kapan? Iya. Terus gambar yang kedua gambar apa? Infak di masjid. Siapa yang sering infak di masjid? Oh, di celengan sendiri ya, ditabung ya. Oke, yang di bawah gambar nomor 3 ada gambar sedekah. Siapa yang sering mengasih sedekah pas hari Jumat? Teman saya. Oh, teman saya. Dan yang terakhir memberikan hadiah. Oke, kali ini Bapak akan membagikan menjadi 4 kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok bisa mengamati LKPD yang Bapak berikan. Ada gambarnya, nanti didiskusikan, dan nanti salah satu dari masing-masing peserta kelompok itu bisa mempresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap berkelompok? Siap. Ya, ini Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Ya. Bapak beri waktu 1 menit ya untuk berdiskusi. Jika ada yang dibingungkan bisa tanya sama Bapak. Sama teman boleh nggak Pak nanya? Kenapa? Ini apa Pak? Ini yang ini. Oh, Ini. iya, ini harus diisi ya. Coba kelompok 1 gimana? Ada yang bingung nggak? Teman 2. Ya, ini didiskusikan, jangan tanya sama Bapak. Udah? Ya, bentar ya. Kelompok ini udah belum? Oke, silakan salah satu perwakilan bisa maju ke depan. Kelompok mana? Ya, ayo maju. Ayo maju ini. Sini ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, didengarkan ya. Tetap tenang. Ya, silakan. Yang mana? Yang ini ya, Bu? Ya, Pak. Oke, nomor 1. Kegiatan apa yang terlihat pada gambar? Jawabannya itu sedang mengisi kotak infak. Coba tunjukkan gambarnya. Benar enggak? Benar. Benar. Terus Terus yang nomor 2, mengapa kita dianjurkan berinfak? Untuk membantu sesama. betul. Terus Nomor 3, kapan kita dapat berinfak? Jika kita ke masjid. ya. Apa manfaat infak? Membangun fasilitas umum. Wih, ya. Terus apa lagi? Yang terakhir. Hikmah berinfak yaitu menumbuhkan kepedulian. Oke, beri tepuk tangan. Silakan bisa duduk kembali ya. Jadi hikmah kita berbagi kepada sesama, salah satunya dengan kita peduli kepada sesama ya. Dan kita juga agar menjadi orang yang dermawan ya. Oke, bisa dipahami? Terus juga dapat apa namanya? Mendapat pahala, betul. Kalau mendapat pahala kita akan masuk surga. Oke. Ya mungkin materi yang Bapak sampaikan cukup. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan kita bisa peduli kepada sesama dan menjadi anak atau orang yang dermawan. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Mbak Syahira pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi hari ini udah pada siap belajar belum? Udah tahu belum hari ini mau belajar tentang apa? Oke, selanjutnya coba perhatikan kita belajar apa tentang hari ini. Kalian perhatikan dulu gambar ini ya, biar kalian bisa tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba ada gambar apa di sini? Ada makanan. Coba kalau kira-kira kalau semisal gambarnya seperti ini tuh menuju ke hal-hal apa? Betul. Coba di sini makanan yang halal itu yang mana aja? Oke, Ibu tunjuk ya, Mas Amin. Coba makanan yang haram itu yang mana? Bangkai, betul. Terus apa lagi? Minuman keras. Betul. Ada satu lagi. Ini ada makanan busuk. Nah, terus ini ada ayam yang mati seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi pada hari ini tuh kita akan belajar tentang apa itu halal dan haram. Apa itu halal? Coba Mas Lukman baca, halal itu apa? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Oke, betul. Kalau haram, coba Mbak Rose. Haram. Oh, enggak ada. Coba. Kalau haram itu apa? Tahu enggak? Yang tidak diperbolehkan. Betul. Hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan jika dilakukan itu akan mendapat dosa. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan studi kasus. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Ibu bagi jadi 2 kelompok. Nanti kalian diskusikan kasus yang Ibu berikan. Nanti salah satu anak menjawab ya. Jadi studi kasusnya itu adalah seorang anak membeli makanan di luar sekolah. Tetapi ia tidak mengetahui apakah makanan tersebut halal atau tidak. Apa yang sebaiknya anak itu lakukan? Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh Mbak Mei, silahkan. Kalau nggak tahu halal atau haram, berarti tanya ke penjualnya. Betul, bisa dengan cara seperti itu. Ada yang mau menjawab lagi? Kalau semisal tidak ada, Ibu bisa jelaskan. Kalau semisal seorang anak itu tidak mengetahui apakah makanan tersebut halal atau tidak, kalian bisa mengecek pada kemasan tersebut. Itu ada logo halal ataupun tidak. Semisal sedang bersama orang tua dan makanan itu seperti tidak meyakinkan, kalian bisa menanyakan, Bu, Pak, ini makanannya halal atau tidak? Semisal tidak ada logo halalnya, mungkin bisa dipastikan makanan itu tidak halal. Selanjutnya Ibu mau tanya, contoh perbuatan atau kegiatan yang halal dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Coba. Makanan yang tidak dapat dari hasil mencuri. Betul. Terus apa lagi?
Ada yang tahu lagi? Nah, jadi contoh perbuatan halal yang dilakukan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari itu ada berkata jujur, memakan makanan yang halal, dan berbuat baik. Nah, kalau semisal yang haram itu apa contohnya? Ada yang bisa? Betul, terus memakan makanan yang haram. Nah, jadi dengan mempelajari halal dan haram, kita tahu mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Kita juga belajar menjadi anak yang taat kepada Allah dan berhati-hati dalam memilih makanan ataupun perbuatan. Oke, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Ibu tunjuk ya. Silakan Mas Amin, maju ke depan, boleh. Oke teman-teman, ya ini bisa diperhatikan gambar. Sudah memegang gambar semuanya? Sudah. Nah, di sini kita akan memakan dan meminum. Nah, kira-kira yang pertama itu makanan yang halal itu yang nomor 1, benar atau salah? Betul. Nah, di situ ada sayur-sayuran. Terus yang kedua itu ada ikan bakar nomor 4. Betul apa salah nomor 4? Betul. Selanjutnya itu nomor 5 ada buah-buahan. Betul. Selanjutnya ada ayam yang dipotong. Betul. Beri tepuk tangan kepada Amin. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan. Pertemuan depan kita akan mempelajari lebih tentang halal dan haram. Halal dan haram. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang tidak berangkat hari ini nihil atau ada yang tidak berangkat? Nihil ya? Oke. Udah ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Oke. Ada yang tahu asan itu apa? Tidak. Belum tahu ya? Jadi asan itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada 10 negara
ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Filipina, yang keenam Singapura, yang keenam Vietnam, yang ketujuh Myanmar, yang kedelapan Kamboja, yang kesembilan Laos, yang kesepuluh Brunei Darussalam. Oke, yang pertama itu ada Indonesia. Indonesia beribu kota Jakarta dengan berbahasa bahasa Indonesia dan mata uang rupiah. Oh, ya. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia beribu kota Kuala Lumpur dengan berbahasa Melayu dan mata uang ringgit. Ya. Yang ketiga ada Thailand, beribu kota Bangkok dan berbahasa Thai dan bermata uang baht. Yang keempat ada Filipina, beribu kota Manila dan berbahasa Filipino dan Inggris dengan mata uang peso. Yang kelima ada Singapura, yaitu beribu kota Singapura dan berbahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil dengan mata uang dolar Singapura. Yang keenam ada Vietnam, beribu kota Hanoi dengan berbahasa Vietnam dan mata uang dong. Yang ketujuh ada Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw dengan berbahasa Burma dan mata uang Kyat. Yang kedelapan ada Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh dengan berbahasa Khmer dan mata uang riel. Yang kesembilan ada Laos dengan ibu kota Vientiane dengan berbahasa Lao dan mata uang Kip. Yang terakhir ada Brunei Darussalam yang beribu kota Bandar Sri Begawan dengan bahasa Melayu dan mata uang dolar Brunei. Nah, setelah kita mempelajari pada materi hari ini, Bapak akan menyiapkan beberapa soal ya, nanti dibagi per kelompok. Ada yang dibingungkan? Apa? Enggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Ya kan disuruh jawab. Ini negara apa ya, Pak? Oh ya, itu negara Timur Leste. Oh, alah. Timur Leste. Siap, Pak. Udah, ayo. Ada yang bisa menjawab? Siap, Oh ya, siap. Ayo maju. Oke. Sini. Coba diperhatikan dulu gambarnya ya, teman-teman. Ya, yang pertama itu Vietnam. Ibu kota Hanoi, mata uang dong. Ya, Yang kedua, betul, terus. negara Laos. Negara Laos yang Ya, kedua. Ibu kota Vientiane. Vientiane. Ya, dan mata uang Kip. Mata uang Kip. Dan negara yang ketiga Myanmar. Ibu kota Naypyidaw. Naypyidaw. Ya, mata uang Kyat. Kyat. Oke. Yang keempat Kamboja Dengan ibu kota Phnom Penh. Phnom Penh. Mata uang riel. Real. Dan yang kelima negara kita, negara Indonesia. Mata uang rupiah, ibu kota Jakarta. Jakarta. Yang keenam itu negara Thailand, ibu kota Bangkok, mata uang baht. Baht. Dan yang ketujuh itu Filipina, ibu kota Manila, Peso. mata uang peso. Dan yang kedelapan itu negara Singapura, ibu kota Singapura, mata uang dolar Singapura. Dan yang kesembilan itu negara Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Sri Begawan, mata uang dolar Brunei. Yang Dan yang terakhir itu Timor ada Leste. Timor Leste, ibu kota di Dili, mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, terima kasih kepada Wey. Mas Ilfat. Beri tepuk tangan. Sudah, Pak? Oh ya, sudah, silakan boleh duduk. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kalian bisa belajar di rumah mengenai negara-negara ASEAN atau bisa cari di internet. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lebih jauh ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih, dari kalian ada nggak yang punya teman beda agama? Oke, banyak ya. Oh ya, gimana rasanya punya teman beda agama? Coba, asik, seru ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kenapa sih umat Islam harus harus berteman dengan siapa saja. Oke? Nah, selanjutnya ini ada wah. Ada yang tahu maknanya apa? Oke, jadi makna ukhuwah itu bersaudara. Ya, jadi ada 3 jenis ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, terus ada watoniyah, ada insaniyah. Islamiyah yaitu sama-sama Muslim. Iya, sama-sama Islam. Oke, pintar. Terus kalau insaniyah yaitu sama-sama manusia ciptaan Allah. Sedangkan watoniyah itu satu bangsa. Ya, jadi kayak contohnya di Indonesia kan banyak agama ya. Di sekitar kita ada apa? Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Nah, kita hidup berdampingan gitu. Oke, selanjutnya yaitu Ibu mau bercerita nih. Dengerin baik-baik ya. Jadi ceritanya yaitu seperti ini. Pada zaman dahulu ada seorang pengemis Yahudi yang buta dan sudah tua. Nah, pengemis itu setiap pagi duduk di pojok pasar Madinah. Dia setiap ada orang yang lewat selalu menjelek-jelekan Nabi, mengata-ngatai Nabi kalau Nabi itu penyihir, pendusta. Nah, sedangkan Nabinya, tahu nggak kalian, setiap pagi beliau menghampiri pengemis tersebut untuk menyuapinya dengan sabar, dengan lembut. Hebat sekali ya, kayak Masya Allah, padahal sudah dijelek-jelekan, tapi beliau tetap menyuapinya dengan sabar, dengan ikhlas gitu. Terus setelah Nabi wafat, kan digantikan nih sama Abu Bakar. Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad untuk menyuapi si pengemis tersebut. Lalu pengemis tersebut marah karena berbeda rasanya, suapannya berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Nah, terus Abu Bakar itu nangis, cerita jujur bahwasannya kalau yang kemarin-kemarin itu yang disuapi itu oleh Nabi Muhammad yang sudah beliau hina, beliau ejek, betul caci maki. Lalu kalian tahu tidak reaksi pengemis tersebut gimana? Iya, menangis. Reaksi tersebut, ya, pengemis tersebut menangis lalu sampai menyesal hingga akhirnya pengemis tersebut masuk ke Islam. Oke. Dari cerita tersebut kita dapat banyak ambil hikmahnya ya. Yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Contohnya kayak tadi, mbaknya kan punya teman beda agama. Nah, temannya lagi susah terus dibantuin. Nah, itu contohnya. Terus ada juga menciptakan kedamaian. Contohnya di dalam kelas ini kalian berteman bersama-sama tanpa membedakan kayak ini mah agamanya ini, jangan ditemenin gitu. Paham? Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya nih. Siapa yang bisa menjawab? 1, sebutkan saja hikmah dari berteman berbeda agama. Coba. Apa coba? Ya, terus?
Ya, pintar sekali, tepuk tangan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai ukhuwah. Terus ada 3 jenisnya, yaitu apa saja? Terus? Oke, terus juga ada cerita singkatnya tadi ya, Rasulullah dengan pengemis Yahudi ya. Terus ada hikmahnya. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas dipimpin. Duduk, siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini berangkat semua apa enggak ya? Berangkat semua, Bu. Oke, berangkat semua. Oke, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Ada yang suka makan pizza enggak? Oke, misal nih Mbak Mai kan suka makan pizza. Mbak Mai punya 1 pizza, tapi Mbak Sahira sama Mbak Sela sama Mas Lukman itu minta. Terus gimana caranya? Dibagi. Iya, pinter, dibagi. Nah, kan siapa juga yang suka semangka? Nah, kan pada suka semangka ya. Nah, Ibu punya, misal Ibu punya gambar semangka ada 1, tapi tadi minta, Mas Lukman itu minta, Mbak Mei minta, sama Mbak Sahira minta. Padahal cuma punya 1. Tadi gimana caranya? Dibagi. Nah, berarti kita harus dibagi, dipotong, betul. Nah, dipotong jadi 4. Karena tadi yang punya 1, tapi yang minta 3. Jadi dibagi menjadi 4. Nah, kita potong menjadi 4. Biar semuanya rata, berarti dipotongnya harus sama besar dan sama rata. Betul. Ini kan, nih. Ini semangka ya, tadi punya Mami punya 1. Terus kita bagi jadi 4. Nah, tapi kita potong. Pertama kita potong jadi 1 dulu. Jadi ini dibacanya semuanya kan 4. Semangkanya ada 1, tapi dibagi menjadi 4. Nah, coba yang tadi kan ada berapa? Semangkanya ada 1, dibagi menjadi 4. Nah, 1 ini dinamakan sebagai pembilang. Terus yang bawah dinamakan sebagai penyebut. Oke, udah paham ya? Berarti yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Coba sebelum kita lanjut lagi, ayo kita bernyanyi dulu, mau nggak? Mau. Nih, coba yuk kita nyanyi bersama. Yuk, sambil tepuk tangan ya.
Matematika, materi sederhana, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut, dengan bilangan yang sama agar pecahan senilai. Bagi dengan bilangan sama agar dari pecahan senilai. Iya, pinter. Oke, udah paham ya? Berarti yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Yang atas itu bagian yang utuh, yang bawah itu kalau sudah dibagi. Paham? Nah, ada yang mau mencoba sama roda pecahan ini? Coba, Cung. Ya. Coba Ibu minta yang pizzanya ini dibagi menjadi 2/6. Coba yang bawah 2/6 itu jadinya gimana, Mbak Mei? Udah sini. Ya. Kayak gini, Bu. Iya, pintar. Ini kan semuanya ada 6. Lalu tadi pembilangnya itu 2 dan penyebutnya itu 6, jadinya seperti ini ya. Ya. Oke, terus udah paham ya karena yang atas tadi pembilang dan yang bawah itu penyebut. Coba Ibu punya misi pecahan. Coba Ibu bagi jadi 2 kelompok, yang sini kelompok 1, sini kelompok 2, oke? Oke. Coba Ibu kasih waktu 1 menit ya buat ngerjain. Ada yang kesusahan? Bisa? Bisa? Oke, berarti ini jadi jawabannya berapa? 2/8. Ini? Kan dibagi menjadi 5, tapi semuanya ada 8, jadinya 5/8. Iya, betul. Terus yang di sini bisa semuanya? Itu, Bu. Berarti yang kerjain yang ini doang, Bu. Apa semuanya? Semuanya ya. Ada yang bingung nggak? Bingung. Yang bagian yang mana yang bingung? Ini, Bu. Oh, ini kan yang di warnanya ada 5. Nah, semuanya itu ada 8. Jadi, ini pecahannya itu kan ada 5 bagian, tapi seluruhnya itu 8. Jadi 5/8. Iya, pintar. Udah selesai ya semuanya? Udah pintar-pintar? Udah selesai? Oke. Karena udah pada paham, Ibu cukupkan ya materi pecahan. Tadi coba masih inget nggak yang atas itu apa? Sebentar. Yang bawah? Iya, pintar. Terus nanti dipelajari lagi ya biar makin paham. Dari Ibu cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.
Gimana kabar hari ini? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, coba pimpin doanya ya. Duduk siap, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Ya, udah pada semangat belum? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ibu mau tanya, kalian suka cerita enggak? Suka. Kalau mau tidur suka diceritain sama ibu atau bapak? Enggak. Nah, sekarang kita belajar menyusun cerita ya dari gambar. Ada gambar apa aja ya? Yang sebelah sininya? Siapa yang mau nyusun dengan benar? Coba 2 orang ke depan. Pakai spidol ya. Nih. Coba yang menggosok gigi. Iya, ya. Pakai nomor ya. Tepuk tangan buat Roseli ya udah berani ke depan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya. Iya. Iya. Ya tepuk tangan buat Mei udah maju dengan berani. Sekarang kan ini udah urut ya. Siapa yang mau menceritakan setiap ininya ya? Coba 2 orang. Ayo, yang berani. Kalau nggak ada yang berani, ibu tunjuk ya. Oh, Rima tuh pintar ya. Ke depan, cucu. Coba ceritakan ini sesuai tadi yang Rima kerjakan tadi pagi. Oke, jadi yang pertama itu menuangkan pasta gigi ke sikat gigi. Iya, Setelah pinter. itu kita menyiapkan air untuk berkumur-kumur dan menggosok gigi. Nah, air tersebut setelah selesai digunakan untuk membersihkan mulut setelah gosok gigi. Selanjutnya gigi menjadi putih. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ayo cucu, gimana? Jadi aku tadi pagi bangun tidur, lalu mandi pakai air dingin, lalu sabunan gosok-gosok, terus Iya. pakai baju terus makan. Abis makan siap-siap pergi ke Sekolah. Tepuk tangan. Nah, sekarang ibu mau bagikan soal ya, kalian isi dan nanti maju yang sudah ya. Ibu kasih waktu 1 menit ya buat ngerjainnya. Ada yang susah? Gimana yang ini? Ini kucingnya gimana ini kelihatannya? Senang. Iya. Udah? Sudah. Coba ada yang mau berani ke depan? Silakan maju. Ya berdua sok ke depan. Nah. Gimana Mas Julfa? Yang pertama ini ada anak menemukan kucing di jalanan. Iya, Terus pintu. kucingnya kelihatan lapar. Iya, Akhirnya anak tersebut memberikan makan kepada kucingnya. Lalu kucingnya makan makanan yang diberikan sama anak tersebut. Akhirnya kucingnya bahagia. Tuh. Makasih Mas Julfa. Gimana yang cerita? Aku ceritain yang ini, gambar ini ya teman-teman. Nih di sini gambar 1 itu, di
sini ada kucing yang kayak kelaparan. Kucing itu kayak kelaparan, minta makan ke orangnya ini. Nah, nomor 2 itu akhirnya orang ini ngambil makan kucing. Nah, di nomor 3 ini kucingnya makan. Nah, nomor 4 ini kucingnya senang. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Saira. Nah, tadi kita belajar menyusun cerita dengan menyusun gambar. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih yang sudah maju, sudah menjawab dengan benar. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 5 gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, untuk ketua kelas pimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba dilihat lacinya. Ada sampah tidak? Oke, sudah dipiketi ya? Oke, bagus. Ibu mau tanya nih, kalian tadi pagi sarapan enggak nih? Sarapan apa? Nasi kuning, bubur. Oke, sarapan semua nih, berarti. Ya. Oke, Ibu, ini apa? Coba. Oke, ada yang sarapan susu? Minum susu? Oke, kalian tahu nggak nih susu prosesnya sampai ke kita itu gimana? Beli di toko. Oke. Oke, sekarang kita ini mau belajar ekonomi. Oke, sekarang nyanyi dulu ya. Ayo nyanyi. Tepuk tangan ya. Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan, 2 distribusi menyalurkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang, produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen, itu pelakunya. Oke, jadi kita akan belajar ekonomi. Selanjutnya coba lihat gambar. Oke, lihat itu ada gambar apa aja? Pedagang, konsumen. Iya udah. Ya, jadi petani itu sebagai produsen, yaitu orang yang menghasilkan barang. Selanjutnya petani itu dijual ke pedagang. Itu pedagang sebagai distributor. Selanjutnya pedagang kan dijual lagi ke pembeli atau konsumen sebagai konsumen.
Selanjutnya gambar kedua. Nah, produksi itu adalah kegiatan membuat atau menciptakan barang dan jasa. Tadi contohnya yaitu petani sayur. Yang kedua ada distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orangnya disebut distributor. Tadi contohnya yaitu pedagang. Dan yang terakhir itu konsumsi, yaitu orang yang membeli. Tadi contohnya itu pembeli sayur. Orangnya disebut konsumen. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah paham, bagi kelompok ya, ini mengerjakan LKPD. Oke, ini kelompok A. Ini kelompok B. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Cukup tidak? Cukup, Bu. Oke, apakah ada yang susah? Ini Bu. Nah, ini Bu. Oke, yang mana? Bu, ini petani itu gimana? Oh, petani itu tadi masuknya ke apa coba di lagu? Di gambar. Produksi, Bu. Oke, bagus. Ini Bu. Ada yang susah enggak? Temanku nggak mau diskusi, Bu. Ayo harus diskusi. Nanti Ibu tunjuk ke depan. Ibu nanti tunjuk ke depan acak. Jadi harus paham semua. Oke? Sudah? Ibu tunjuk ya. Tunjuk, Bu. Ayo, dapat susu, Bu. Oke, Mbak Sia. Ayo coba maju. Yang kegiatan A ya, nanti yang kegiatan B kelompok B. Oke, ayo dibaca. Yang mana yang ini? Iya, semuanya. Oke, yang pertama produksi. Itu yang pertama petani menanam padi di sawah. Ya, bagus. Pabrik menggiling padi menjadi beras. Ya. Terus distribusinya supir truk mengangkut beras ke pasar. Oke. Terus pedagang menata beras di kios atau Los pasar. los pasar. Yang selanjutnya ada beras disimpan di gudang sebelum dikirim. Oke, betul. Yang selanjutnya ada beras dijual secara online melalui aplikasi. Yang selanjutnya ada beras sampai di toko di toko atau warung di desa. Terus ada konsumsi, yaitu yang pertama ada pembeli membeli beras di pasar. Yang selanjutnya ada ibu memasak nasi untuk keluarga. Yang terakhir kita makan nasi bersama keluarga. Oke, tepuk tangan. Betul semua ya. Oke, yang B itu coba Mbak Sia. Oke, Mbak Dila coba maju, ayo. Ayo. Ayo coba baca yang B. Yang B. Solusi pertama apa? Solusi pertama yaitu memperbaiki jalan yang rusak agar truk pengangkut besar dapat melewati jalan dengan lancar. Yang solusi kedua itu menggunakan jalur atau kendaraan lain yang lebih sesuai saat musim hujan agar pengiriman beras tetap berjalan. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, saya belajar bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan tersebut saling berkaitan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Oke, tepuk tangan. Betul ya. Jadi hari ini kita belajar ekonomi. Ada 3 apa aja coba? Produksi. 2, distribusi. 3, konsumsi. Oke, betul. Sekian materi dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya nih teman-teman? Iya, teman-teman pada berangkat semua nggak ya? Berangkat? Gimana perasaan hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita belajar energi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu nggak sih? Iya. Setuju apa enggak? Setuju. Oke, yuk. Yang kedua tadi, slide yang kedua. Nah, itu nyanyinya itu dengan nada menanam jagung. Pernah dengar nggak? Na 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 na. Oke, bentar dulu. Bareng-bareng ya. Oke. 3, 2, 1. Ayo kawan kita mengenal Macam energi di sekitar kita. Energi panas, energi kimia, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya dan gerak. Itulah macam-macam energi. Tepuk tangan. Oke, setelah ini yaitu kita belajar tentang energi. Apa itu energi? Selanjutnya, nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau membuat sesuatu bergerak dan berubah. Contoh nih, mobil. Contohnya mobil. Lah, mobil dikasih solar. Solar itu energi. Jadinya mobil bisa berjalan, mobil bisa bergerak. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita perlu sekarang ibu tanya dulu nih. Saat pagi hari, apa yang membuat kita bisa melihat dengan jelas? Selain itu, cahaya. Terus habis itu, mengapa tangan terasa hangat ketika dekat lampu atau ketika lagi di luar kalau siang-siang? Panas. Terus terakhir, mengapa kipas angin bisa membuat udara terasa bergerak? Karena ada listriknya. Oke, nih ya, yang pertama nih ya, di sini ada gambar matahari. Iya, matahari terbit ya. Matahari menghasilkan apa? Matahari menghasilkan apa? Panas. Terus menghasilkan cahaya. Jadi manfaat cahaya matahari untuk apa coba? Fotosintesis. Untuk menerangi bumi dong. Iya dong. Terus matahari juga punya energi panas. Buat apa sih manfaatnya? Menjemur pakaian, menjemur padi. Oke, selanjutnya ada ini nih. Kalau semisal di dekat lampu, rasanya gimana ya? Panas. Kalian pernah tahu nggak kalau semisal itik tuh kadang taruh dalam kardus yang ada lampunya. Biar apa coba? Biar hangat, cepat menetas. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya nih ada kipas menggerakkan udara, menghasilkan angin. Terus selanjutnya di sini terlihat kira-kira ini energi apa ya? Energi listrik. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Di sini yang pertama ada gambar senter, termasuk energi apa? Bisa cahaya, iya betul. Terus habis itu yang kedua api, termasuk energi apa ya? Panas. Yang ketiga nih ada mobil sedang bergerak, termasuk energi? Gerak. Terus yang terakhir ini colokan. Energi apa coba? Listrik. Oke teman-teman, adik-adik semuanya, di sini Ibu punya 2 LKPD, jadi di sini dibagi jadi 2 kelompok. Silahkan diisi, nanti habis itu Ibu pengen ada yang maju ke depan, oke? Oke, coba di sini. Ada yang masih bingung? Ini Bu, ini apa Bu ini Bu? Jadi nanti ini kasih garis ya dari ke A, terus ke warna apa kayak gitu. Terus yang di sini, coba diisi. Kayak gini Bu, isinya. Iya betul, sudah paham ya? Iya Bu. Ini nggak mau diskusi Bu di belakang Bu. Selesai.
Kita harus berdiskusi teman-teman. Kasih. Oke. Nih, karena oke sekarang tinggal giliran maju ya. Karena hari ini ada yang ulang tahun, maka harus ada yang maju, betul nggak? Yang ulang tahun semangat nggak mau maju nggak? Oke, sini maju. Ayo maju. Nah, ini yang A. Garisnya ke warna apa ya? Warna hijau. Oke, betul apa enggak? Oke, terus yang kedua, mobil yang berjalan, termasuk Energi gerak warna biru. Oke, betul. Terus selanjutnya lampu. Lampu ke warna kuning, energi cahaya. Terakhir. Ini api. Ke energi panas. Oke. Tepuk tangan dong. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Nah, nanti Ibu kasih lembar checklist ya. Nanti kalian di rumah mengisikan nanti ada kegiatan apa tuh di rumah. Misalnya ya, misalnya nih ada setrika yang dicolokin. Berarti dia berasal dari energi apa? Listrik menjadi energi. Manfaatnya buat apa coba? Ya, merapikan pakaian. Jadi nanti Ibu kasih PR itu ya. Oke, dikerjakan untuk besok. Siap? Siap. Oke, dari materi kali ini ada yang masih dibingungkan? Tidak? Jelas Bu, jelas. Oke deh. Oke, Ibu tutup ya materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaan hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya nggak fokus ya. Tadi Ibu tanya perasaan loh, bukan gimana kabarnya. Iya, tepuk satu dulu. Tepuk satu, tepuk dua. Pinter, udah pada fokus ya. Gimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Iya, bagus. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mau tanya, ada nggak berangkat nggak hari ini? Berangkat semua, alhamdulillah. Oke, di sini coba kemarin Ibu mau ngoles dulu nih. Kemarin kita belajar apa ya? Kemarin tentang bersama. Ya, tentang kebersamaan. Ya, betul. Nah, di sini ada kaitannya nih. Sekarang Ibu mau tanya nih, ini gambar apa ya kira-kira mereka? Diskusi, rapat. Ya, bisa jadi. Ya, di sini sekarang kita masuk materi tentang musyawarah. Ada yang udah pernah dengar belum tentang musyawarah itu apa? Saya pernah, Bu. Apa coba musyawarah? Musyawarah itu sila keempat, Bu. Ya, betul. Ya, betul. Iya. Nah, ini tuh coba kira-kira mereka lagi apa ya? Bertukar pendapat. Bertukar pendapat, betul. Nah, di gambar ini tuh jadi musyawarah itu tuh artinya sekumpulan lebih dari satu orang, yang dimana tujuannya itu buat mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Ada yang pernah dengar nggak mufakat?
Belum ya. Jadi mufakat itu kesepakatan. Iya, jadi tujuan dari musyawarah ini itu untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Iya, semuanya pinter. Oke, udah paham ya sampai sini ya? Nah, Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira kenapa ya musyawarah itu penting? Karena untuk mencapai tujuan, betul. Sekarang kita gimana nih kalau misal musyawarah, nggak ada musyawarah, gimana? Bertengkar, betul. Pada berantem ya? Ya, coba sekarang gimana? Ribut, iya benar. Nah, kalau misal ada 3 pendapat dari teman-teman nih, misalkan pendapat pertama itu yang unggul. Nah, gimana pendapat kedua ini? Kalau misalnya nggak ada musyawarah, nanti mereka bisa bertengkar, betul. Makanya diadain musyawarah, benar. Nah, sebelumnya anak-anak udah pernah musyawarah belum ya? Belum. Pemilih ketua kelas, pinter. Oke, pinter. Ya, mari kita sekarang mengulas ya. Sekarang Ibu tanya lagi nih, apa yang kalian pahami tentang musyawarah ini? Apa tadi kata Ibu? Ya, tujuannya untuk mufakat. Iya, betul. Ternyata tadi mufakat itu apa ya? Kesepakatan. Pintar. Oke. Jadi musyawarah itu tuh, jadi Ibu izin menyimpulkan ya. Di sini musyawarah itu tuh, oh ya ini ada gambar yang kedua, ini ada lagi isi kotak suara. Iya. Iya, pemilu, ya bisa. Ya, nyoblos. Itu kayak kita lagi milih ketua kelas, presiden, betul, pinter semuanya. Iya. Nah, sekarang langsung ini ya ke akhir, kita akan menyimpulkan. Coba Ibu tanya lagi nih, musyawarah itu tujuannya untuk apa sih? Mufakat. Nah, apa itu mufakat? Kesepakatan. Nah, gimana sikap kita untuk menyikapi musyawarah? Coba gimana sikapnya? Kita harus menghargai pendapat orang lain, terus untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, oke, karena materi udah selesai ya, jadi jangan lupa ya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila. Ingat apa? Tentang Pancasila. Oke, disiapkan ya untuk materi selanjutnya. Oke. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Oke, sebelum kita pulang nih, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.